Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulana al-azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah, khususnya untuk Ananda Bayu, putra dari sahabat surga kita Ibu Hajjah Markiah yang masih dalam proses pengobatan. Kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan, membersihkan penyakitnya, menguatkan tubuhnya, mengembalikan kesehatannya, dan semoga penyakitnya dijadikan sebagai pelebur dan penggugur dosa-dosanya. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan Allah berkahi kesehatan kita, sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin istiqamah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan taklim pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan penjelasan mengenai 3 doa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibaca pada saat kita sedang melaksanakan salat, tepatnya adalah setelah membaca tasyahud akhir dan sebelum mengucapkan salam mengakhiri salat kita. Jadi ketiga doa ini dibaca sebelum salam, setelah tasyahud yang akhir. Dan jamaah rahimakumullah, doa-doa ini saya ambil dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan juga Sahih Al-Imam Muslim dengan sanad yang sahih, sehingga doa-doa ini merupakan doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah rahimakumullah, jika terdapat posisi kalimat yang berbeda, seumpamanya dalam satu riwayat di depan, dalam satu riwayat di belakang, artinya susunan kalimatnya berbeda, maka ini sama sekali tidak menjadi masalah. Yang penting di dalam taklim kita pada pagi hari ini,
bahwa doa yang saya sampaikan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah rahimakumullah, doa yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Yang artinya adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Dan sebetulnya jamaah rahimakumullah, terjemahan ini perlu ada penegasan karena di dalam bahasa Arabnya ada kata-kata inni litta'kid, menegaskan. Jadi kalau kita terjemahkan, ya Allah, aku benar-benar berlindung kepadamu. Aku benar-benar memohon perlindungan kepadamu. Kira-kira seperti itu. Ya Allah, aku benar-benar memohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari berbagai fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Jamaah rahimakumullah, fitnah kehidupan yang paling berat adalah ujian-ujian yang bisa memalingkan seseorang dari agamanya, yang bisa memalingkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, memilih jalan dunia dan meninggalkan akhirat. Bukan menjaga keseimbangan dunia akhirat, tetapi meninggalkan akhirat dan hanya mengejar dunia. Ini adalah ujian kehidupan yang paling berat. Sehingga baginda Nabi mengajarkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah dari godaan dan ujian ini. Wa fitnatil mamat, dan juga ujian kematian. Jamaah rahimakumullah, yang dimaksud dengan ujian kematian adalah pada saat seseorang memasuki fase sakaratul maut, maka dia akan didatangi oleh syaitan. Kadang dia akan berwujud seperti orang tuanya. Kadang dia berwujud seperti sahabatnya. Kadang dia berwujud seperti gurunya. Di mana pada saat itu syaitan ini berusaha memurtadkan orang yang sedang sakaratul maut itu. Ketika dia berwujud sebagai orang tua, dia akan mengatakan bahwa kalau engkau sayang kepada ayahmu, kau sayang kepada ibumu, maka ikuti kami. Setelah meninggal, kami mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu ternyata bukan Islam. Karena itu ikuti kami untuk keluar dari agama Islam. Dan kalau ini tidak mempan, maka mereka akan merubah bentuknya menjadi guru, sosok guru mereka, dengan ajakan yang sama. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah yang menjadi godaan dan ujian dalam kematian. Dan kemudian jamaah rahimakumullah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku benar-benar memohon perlindungan kepadamu minal ma'tham, dari perbuatan dosa, wal maghram, dan terlilit hutang. Dalam bahasa Arab, ma'tham itu merupakan isim zaman atau isim makan. Artinya ma'tham masuk dalam wazan maf'al, artinya tempat atau waktu. Jadi ma'tham itu secara harfiah berarti tempat melakukan dosa atau waktu melakukan dosa. Maghram artinya tempat melakukan hutang dan waktu berhutang. Nah, jamaah rahimakumullah, maksudnya adalah minal ma'tham, dari perbuatan dosa yang tidak bisa terlepas. Seperti kita tidak bisa terlepas dari ruang dan waktu. Karena ma'tham ini adalah isim zaman, waktu, dan isim makan, ruang, tempat.
Maka seolah-olah maknanya adalah, ya Allah, aku benar-benar memohon perlindungan kepadamu dari dosa yang tidak bisa dilepaskan dan dari hutang yang sudah melilit dengan kencang. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Dan sangat pantas jika seseorang memohon perlindungan kepada Allah terjerat dosa dan terjerat hutang. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian doa yang kedua. Doa yang kedua adalah Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku mohon perlindungan darimu dari al-jubn. Al-jubn itu artinya sikap pengecut. Sikap pengecut. Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sikap pengecut. Pengecut dalam arti takut membela kebenaran. Takut berada di posisi di mana kebenaran itu harus dipertahankan. Jadi pengecut bukan berarti takut kepada semua orang. Karena itu adalah jamaah rahimakumullah sesuatu yang barangkali rasa takut itu juga akan menyiksa seseorang. Nah, namun pengecut yang dimaksudkan di sini bukan hanya memiliki nyali yang kecil, tetapi juga yang dimaksudkan adalah nyali kebenaran yang kecil. Jadi nyali kebenaran, bukan hanya nyali yang kecil, tetapi nyali kebenaran yang kecil. Mudah menyerah, meskipun dia berada di jalan kebenaran, dia mudah menyerah. Sehingga akhirnya dia mengikuti kebatilan. Nah, inilah jamaah rahimakumullah yang kemudian merusak hidupnya. Sehingga pantas kalau baginda Nabi mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari sikap pengecut ini atau sikap seseorang yang memiliki nyali kebenaran yang kecil. Wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umur. Dan aku bermohon kepadamu perlindungan dari dikembalikan kepada sehina-hinanya usia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Apa maksud arzalil umur? Sehina-hinanya usia. Jamaah rahimakumullah, yang pertama kita lihat umpamanya di dalam surah Yasin. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Yang artinya adalah barang siapa yang kami panjangkan usianya, maka kami akan kurangi bentuk penampilannya, bentuk penciptaannya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini adalah sunnatullah. Barang siapa yang Allah panjangkan usianya, maka fisiknya dan penampilannya akan berkurang. Jadi arzalil umur atau sehina-hina usia. Yang pertama adalah fisik yang menurun. Fisik yang berubah. Dari tegap menjadi terhuyung-huyung. Dari kuat menjadi lemah. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, dari muda menjadi tua. Dari tegak menjadi bungkuk. Kemudian dari pandangan yang tajam menjadi pandangan yang buram. Dari pendengaran yang jelas menjadi pendengaran yang samar-samar. Dari berbicara yang lantang, lalu kemudian menjadi terbata-bata dan bahkan sulit untuk difahami orang. Dari cara berjalan yang lincah,
kemudian berubah menjadi terpapah-papah dan tertatih-tatih. Jamaah rahimakumullah, ini satu aspek dari arzalil umur. Dari segi fisik, semuanya berkurang. Lalu kemudian dari segi non-fisik, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan ada orang yang diwafatkan Allah dan ada orang yang dikembalikan kepada sehina-hinanya usia, sehingga orang yang pintar akan berubah menjadi orang yang tidak tahu sama sekali. Ilmunya hilang. Karena ilmunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada fase ini, setiap orang akan meyakini bahwa ilmu itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga layak kalau kita memiliki banyak ilmu dalam hal apapun, banyak pengetahuan dalam hal apapun, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan ilmu itu, dengan pengetahuan itu, kita bisa mempermudah hidup kita. Kita bisa bersaing dalam hidup kita. Kita bisa menggapai apa yang kita cita-citakan. Dan ternyata itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada usia itu, pada titik itu, seseorang akan kembali menjadi tidak memiliki ilmu sama sekali. Seseorang yang meraih gelar profesor, meraih gelar doktor, meraih gelar PhD, dan gelar-gelar dunia lainnya, pada usia itu akan kembali seperti orang yang tidak pernah tahu sama sekali. Ini yang pertama. Jadi untuk aspek non-fisik, maka ilmu akan hilang dan kembali kepada Allah. Dia akan kembali seperti orang yang tidak pernah belajar sama sekali. Lalu kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, ingatan. Karena itu dalam doa yang lain, baginda Nabi mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari al-haram, pikun. Ingatan dalam sehina-hina usia ini akan sangat berkurang, akan sangat lemah. Artinya ketika ingatan menjadi sangat lemah, maka orang ini tidak lagi bisa belajar. Dan inilah mengapa disebut arzalil umur, sehina-hina usia. Barangkali ada yang bertanya, Buya, waktu bayi, kita juga tidak tahu, kita juga lemah dan lain sebagainya. Mengapa tidak disebut arzalil umur? Karena jamaah rahimakumullah, pada fase bayi, tubuh cenderung menguat dan terus menguat. Fisik cenderung menguat dan terus menguat. Bertumbuh, berkembang. Memori kemudian menjadi menguat dan terus berkembang. Dan pada fase bayi, setiap manusia Allah berikan kemampuan untuk belajar. Mempelajari bahasa, mengenali orang di sekitarnya, mengenali lingkungan, situasi, dan bahkan merasakan entitas dirinya. Kemampuan untuk belajar terus berkembang. Sedangkan pada orang-orang dengan usia yang dilanjutkan oleh Allah, usia yang dipanjangkan oleh Allah, maka fisiknya akan terus menurun. Bukan berkembang, tapi terus menurun. Dan kemudian memorinya pun akan terus berkurang. Dan kemampuan belajarnya pun akan terus menghilang. Sehingga jamaah rahimakumullah bisa kita lihat bahwa ada sebagian orang yang Allah sudah ambil sebagian kekuatan memorinya. Umpamanya dia lupa dengan seseorang, lalu kemudian diingatkan, lalu kemudian dia menjadi ingat bahwa itu bahkan istrinya yang tadi dia lupa. Setelah itu dia makan umpamanya, lalu kemudian istrinya datang lagi, dan kemudian ternyata dia lupa lagi.
Nah, inilah jamaah rahimakumullah yang disebut dengan arzalil umur. Sehina-hinanya usia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi mengajarkan kepada kita agar berlindung dari dikembalikan kepada sehina-hinanya usia. Dan jamaah rahimakumullah, karena itu kita harus memiliki perencanaan hidup yang baik. Perencanaan hidup yang matang. Biasakan beramal soleh. Ketika ingatan kita masih kuat, ketika fisik kita masih kuat, jadikan amal-amal soleh itu sebagai kenikmatan kita, sebagai kebiasaan kita, sebagai kebutuhan kita. Sehingga jamaah rahimakumullah, ketika masuk fase di mana Allah perpanjang usia kita, maka mudah-mudahan kita terhindar dari arzalil umur, dari sehina-hinanya usia. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku bermohon kepadamu, berlindung kepadamu dari ujian dunia. Wa a'udzubika min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Nah, jamaah rahimakumullah, Sayyidina Utsman mengatakan yang membuat beliau sangat takut adalah ketika diceritakan, digambarkan bagaimana siksa kubur. Karena jamaah rahimakumullah, Sayyidina Utsman merasakan dan mengetahui pasti bahwa ketika seseorang mengalami siksa kubur, maka hari-hari berikutnya di alam akhirat hanyalah hari-hari yang mengerikan dan menakutkan. Membawa penderitaan yang tidak akan ada akhirnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dan sebaliknya, orang yang terhindar dari azab kubur, maka hari-hari berikutnya adalah hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, kesenangan, dan tidak ada batasnya. Karena itu jamaah rahimakumullah, baginda Nabi mengajarkan kepada kita untuk memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Dan jamaah rahimakumullah, doa kita yang ketiga adalah Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhart, wa ma asrartu wa ma a'lant, wa ma asraft, wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim, wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Yang artinya adalah, ya Allah, ampunilah aku atas dosa yang telah berlalu, dan atas dosa yang akan datang, atas dosa yang aku samarkan, dan atas dosa yang aku perbuat dengan terang-terangan, dan dosa yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah yang mengajukan, dan engkaulah yang mengakhirkan, serta engkaulah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, jamaah rahimakumullah, doa ini sangat baik dan sangat bagus ketika kita amalkan setiap kali kita salat, dibaca sebelum kita mengucapkan salam. Memohon kepada Allah ampunan dosa dengan berbagai bentuknya. Dosa yang telah kita lakukan, dosa yang akan datang, dosa yang kita sembunyikan, dan dosa yang kita lakukan terang-terangan, dan dosa yang melampaui batas. Kemudian dosa yang engkau lebih mengetahui daripada kita semua. Karena jamaah rahimakumullah, barangkali kita menganggap itu bukan dosa, tetapi ternyata di mata Allah itu dosa dan dicatat sebagai dosa. Nah, inilah yang perlu kita mohonkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir doa ini, la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Tidak ada yang patut disembah kecuali engkau. Ini merupakan pengokohan akidah kita, penegasan akidah kita, pemantapan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya yang layak untuk disembah. Nah, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan doa yang saya sampaikan ini bisa kita amalkan bersama-sama. Dan bayangkan jamaah rahimakumullah, kalau sekali saja doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seumur hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang paling berbahagia fid dunya wal akhirah. Dan jamaah rahimakumullah, tentunya ada tahapan-tahapannya. Kalau sekarang belum hafal, maka silahkan dibaca setelah sholat. Terus dibaca setelah sholat. Karena sering dibaca setelah sholat, maka kemudian jamaah rahimakumullah, lama-kelamaan kita akan menjadi hafal
dan memori kita akan mengingatnya dengan baik. Dan setelah itu baru dibaca dalam sholat, sebelum salam, setelah tasyahud akhir. Jadi jamaah rahimakumullah, silahkan diamalkan, dibaca dulu setelah sholat, diulang-ulang, kemudian setelah hafal, barulah kita baca di dalam sholat, setelah tasyahud akhir, sebelum kita mengucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah. ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم دمر اليهود والصهاينة أعداءك أعداء الدين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu ya. Barakallahu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu.